Pemirsa, pemerintah menegaskan keseriusan menyelesaikan kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sejumlah langkah diambil sebagai tindak lanjut menjadikan keselamatan para pelajar dan ibu hamil sebagai prioritas utama. Bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden bukan sekedar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Kemudian diperintahkan semua kementerian lembaga, Pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikan ini. Jadi pemerintah daerah, kementerian lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu tapi aktif melakukan pengawasan. Ya, memang sertifikat layak higienis dan sanitasi itu syarat, ya. Tetapi setelah pasca kejadian sekarang mendapat perhatian khusus, harus atau wajib hukumnya, ya, setiap SPPG harus punya SLHS, harus akan dicek, karena kalau tidak ada ini nanti kejadian lagi, karena keselamatan adalah anak-anak kita, ya, itu adalah prioritas utama. Jadi SLHS, sertifikat layak higienis dan sanitasi wajib untuk seluruh SPPG. Pemerintah menegaskan keselamatan para penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis adalah prioritas utama. Lalu bagaimana rekomendasi dari pakar gizi agar keracunan tidak lagi terjadi di kemudian hari? Langsung saja kita tanyakan ke Guru Besar Ilmu Gizi dari Institut Pertanian Bogor, Profesor Hardin Syah, yang saat ini sudah terhubung bersama kami melalui saluran Zoom. Selamat sore, Prof. Apa kabar? Selamat sore, Kak Doni. Kabar baik. Ya, Prof. Apa hasil analisa Anda ini terhadap fenomena keracunan MBG nih, Prof? Iya, memang setiap penyelenggaraan makanan berskala besar atau massal, apalagi di masyarakat, itu ada potensi risiko, ya. Dan itu udah perjalanan panjang berbagai negara. Nah, tugas kita tentunya, apalagi program baru, harus berupaya menilai faktor-faktor risiko tadi, potensi-potensi di mana titik-titik kritis yang harus dikendalikan, membuat pedoman, menegakkan pedoman tersebut, melaksanakan pedoman tersebut dan mengawasinya. Ya, jadi kalau titik-titik kritis tadi kita ada yang terabaikan, ya, oleh si pelaksana di lapang, barangkali karena hilap, lupa pengawas, atau tadi seperti Pak Menko Zulkifli Hasan katakan soal ada yang kealpaan tentang sertifikat layak higienis dan sanitasi, ya itu memang harus dipersiapkan dari awal. Ya, Prof, saya ingin tanya, kalau misalnya dari bahan baku itu sudah diawasi, kemudian prosesnya sudah diawasi, apakah bisa terjadi kemungkinan makanan itu berubah menjadi makanan yang beracun gitu selama dalam kurun waktu tertentu atau dalam masa distribusinya, Prof? Ya, jadi kita sebut istilahnya sebenarnya bukan beracun, ya. Jadi insiden keamanan pangan, ya, ada gangguan yang potensi mengganggu kesehatan, ya, dari makanan. Nah, kalau tadi dari pengadaannya udah ada faktor yang berisiko mengganggu kesehatan, udah dicicipi oleh entah itu tenaga gizinya atau orang ditunjuk di SPPG-nya, di dapurnya, kemudian keluar dari SPPG tadi, maka ini kan masih ada kemungkinan berapa jauh dia tempuh. Memang logikanya dianjurkan di Polman dalam setengah jam itu harus nyampe, ya. Tapi setelah nyampe di sekolah dengan variasi lokasi, ya, apakah langsung dimakan apa tidak di sekolah, ya? Karena kalau lebih dari 4 jam itu, ya, makanan yang baik pun akan berisiko jadi tidak aman gitu. Ya, artinya itu bisa terjadi potensi keracunan, ya, Prof, ya? Iya, karena tadi kelamaan didiamkan sebelum dikonsumsi, ya. Iya.
Jadi apalagi ya kalau misalnya ada karena masalah-masalah konflik politik ya, kita nggak tahu ya, eh, ada yang menggantikan ketika itu dititip di sekolah sebelum diberikan, itu kan juga ada potensi risiko. Jadi kalau dia udah sampai sekolah harus jelas siapa yang menerima, siapa yang menunggu, ya. Kemudian sebaiknya ada yang mengamati satu box sampel, apakah makanan ini ada berubah bentuk, ada berubah rasa, warna dulu ya, kemudian aroma. Kalau aromanya aneh, nah itu harus dilaporkan, di stop dulu, jangan dibagikan. Terus dicicipi, apalagi kalau dicicipi ya, ada guru merasa mual, ya di stop dulu. Jadi kan artinya ada titik yang harus kita kendalikan, jangan dulu dibagikan sebelum ada yang menggunakan indera penciumnya sebagai organ elektrik, ada yang menggunakan indera perasanya. Ya, artinya dari hulu ke hilir ya Prof ya, dari dapur kemudian di perjalanan dan sebelum dikonsumsi oleh peserta didik. Sampai ke mulut anak itu harusnya ada pengawasan, ada titik-titik yang harus dikendalikan. Iya, Prof, ini kan sebenarnya sejak proses awal di dapur itu kan ada supervisi dari pemerintah. Artinya ada pihak-pihak yang memang ditugaskan untuk mengawasi, menjaga kualitas makanan itu. Kok bisa kecolongan, Prof? Ya, pertama harusnya kan ada pertinggal di dapur SPPG, harusnya ada pertinggal kan. Ya. Jadi kalau ada keracunan diperiksa nih yang pertinggal tadi. Kalau yang diperiksa yang ditinggalin tadi di dapur SPPG ternyata aman, nggak ada cemaran, berarti ini setelah keluar dari dapur kan. Iya, dalam perjalanan bisa terjadi ya. Ada nggak? Nah, memang kalau di daerah perkotaan itu bisa ada ya video cam di sekolah. Tapi kan nggak semua sekolah kita punya video cam bisa melihat itu makanan ada yang Ya. Baik pemirsa, kami mengalami kendala sinyal dengan Prof. Hardinsyah. Kita akan lanjutkan diskusi kita sesaat lagi. Tetap bersama kami segera kembali.